Apabila telah pulang dari ini ke sana, pulang ke daerah masing-masing. Enggak, maksudnya agen. Jadi enak buat Pak ini kemarin tahu Pak. Jadi COVID di Kalbar ini alhamdulillah ya masih bisa kita kendalikan. Keterjangkitan ada, tapi intinya saya bilang sama ini kita menekan angka fatalitasnya ya. Jadi jangan sampai orang terjangkit tapi fatal, meninggal misalnya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau untuk mencegah sampai pada 0 kasus itu sulit, karena virus ya. Kalau bakteri masih mungkin, kalau virus sulit. Ya, karena dia bisa berada di mana-mana dan nggak kelihatan dan spesifikasi ciri orang yang terkena juga kadang ini, makanya ada OTG kan. Nah, kita ngendali dalam berbagai aspek kita hitung. Ya. Nah, saya bilang kita harus tekan jangan sampai. Sekarang itu kita pilih mana yang boleh isolasi mandiri, mana yang harus isolasi di tempat kita siapkan, itu harus ketat. Mana yang harusnya dia di rumah sakit. Ya. Tidak semua yang positif COVID lalu di rumah sakit, tapi tidak semua juga harus hanya isolasi. Jadi ada itu. Nah, kita kadang mendapatkan kejadian-kejadian yang bikin kita repot. Contoh misalnya kemarin, contoh satu kasus yang baru-baru ini aja, pengiriman pemulangan PMI dari Malaysia. Ya, pekerja migran itu pulang berapa orang ya? 77 orang, 69-nya itu positif. Nah, ketika dia kembali ke sini, hasil swab yang dikirim ke kita itu semuanya negatif. Tapi swab itu ternyata tanggal 9 Januari dan dia pulang itu 12 Maret. Nah, begitu lab kita keluar, ternyata 69-nya positif dengan viral load-nya yang atas, ada yang 276 juta. Ada 216 juta. Jutaan lah itu. Dan ini sangat rentan untuk menularkan pada orang lain. Nah, jadi bayangkan ya, tenaga kerja yang nggak pernah pulang, kemudian dia pulang langsung bisa ke rumahnya, padahal dia positif, kemudian ada istri, ada anak. Itu wartawan bayangkan tuh gimana itu. Akhirnya malam itu juga ketika hasil lab keluar, mereka sebagian udah ada pulang. Ya, hasil lab keluar, saya langsung minta Pak Orisan suruh daerahnya tarik kembali, mereka diisolasi, ya. Kemudian tracing untuk keluarganya. Itu berapa besar? Keluarganya harus ditracing. Dan sampai fatal, ya. Nah itu yang kita rasakan, sehingga saya protes dengan konsul, nggak bisa gitu kerjanya. Ada lagi orang-orang yang tenaga kerja ilegal yang dari luar Kalbar dipulangkan lewat Kalbar. Nah, masalahnya kalau kita lengah, dia tidak di swab ya, sehingga padahal dia positif, dia kembali lagi ke daerah dia di sana, di Jawa atau di Lombok, itu masalah. Nah, saya bisa aja 38 orang diantara itu orang luar Kalbar, bisa aja kita nakal misalnya, kita beri aja surat keterangan pulang. Tapi saya bilang jangan, kasihan yang bersangkutan, kasihan keluarganya. Makanya saya bilang isolasi sampai dia sembuh baru boleh pulang. Ya. Jadi itu kita tangani dengan kemanusiaan. Ya, kalau saya degil kata orangnya, ngapain kita tanya pulang aja misalnya. Kasihan yang bersangkutan. Ya.
Dia kira dia negatif padahal positif. Nah, ketemu keluarganya di sana jadi fatal. Kita nggak boleh gitu, nggak boleh. Ya. Dalam adab hubungan internasional harusnya Malaysia nggak boleh begitu. Ya. Nggak boleh mengembalikan orang yang positif, apalagi dengan viral load yang tinggi. Itu kan sama juga melakukan penyebaran terhadap pandemi. Ya, ini kan sudah ditetapkan sebagai pandemi internasional ya, seluruh dunia ya. Nah, tapi melakukan hal itu tak boleh. Nah, saya juga mohon maaf kepada bupati, wali kota, saya tetap tegas dan saya tetap akan menyampaikan apa adanya. Melarang orang untuk berkunjung ke suatu tempat bukan berarti kita melakukan diskriminasi atau tidak adil. Karena faktanya harus seperti itu, SOP-nya harus seperti itu. Saya harus beritahu daerah itu bahaya itu. Bukan berarti kita nggak suka. Kan itu hampir semua daerah sudah saya sebut, ya. Ada pernah, Kayong pernah, Apang pernah, ya, Bengkayang pernah, Sambas pernah, Singkawang pernah. Jadi kita sesuai fakta, nggak ada yang membuat tak suka dengan ini lalu kita buat nggak boleh. Ya, saya hanya ingin menyampaikan apa yang harus itu. Artinya kalau sekarang misal saya bilang, jangan dulu ke Landak, jangan dulu ke Mempawah, jangan dulu ke Pontianak misalnya, kan karena benar. Setiap kali saya ngomong itu keluar zona bahaya, ya itu zonanya pasti minimal itu oren. Nah, ternyata sekarangnya Pontianak oren, Mempawah oren, Landak oren. Nah, Bupati Landak benar, kadang beliau waktu awal-awal itu ketat, orang mau masuk Landak aja harus disortir, ya. Nah, itu ya yang dilakukan. Jadi penanganan COVID ini harus tetap tegas. Ya, pahit dia sampaikan pahit, harus tetap tegas. Nah seperti sekarang masuk Kalbar harus PCR. Nah kenapa? Karena satu-satunya alat yang bisa mendeteksi virus COVID ini adalah PCR. Antigen hanya kalau kita lihat pengalaman hanya bisa mendeteksi yang 28 CT 28 sampai 5 ya. Tapi yang 29 sampai 40 antigen kadang nggak bisa mendeteksi, sehingga orang yang positif aja bisa negatif ke PCR. Nah apalagi rapid test itu nggak bisa sekali, hanya reaktif non reaktif. Nah ketika kemarin ribut masalah surat keterangan palsu, kan yang meributkan saya duluan. Kenapa? Karena ketika kita ambil sampel di bandara, mereka pakai surat keterangan bebas COVID. Ya, tapi cycle threshold-nya itu 15 sampai 16. Nah, 15-16 itu kandungan virus di tubuhnya, viral load-nya itu antara 600.000 sampai 650.000 dan ini sangat rentan untuk menularkan orang lain. Nah, akhirnya saya bilang surat keterangan ini palsu. Karena tidak ada alat yang tidak bisa mendeteksi cycle 15-16. Saya pastikan 1000% itu palsu sebenarnya. Jadi kita pahami dulu. Saya sampai sekarang hafal yang CT-nya misalnya 35 viral load-nya berapa sampai ini saya tahu. Ya. Jadi kalau saya lihat ini ini udah bahaya. Ya. Jinos katanya kan 1 April Jinos udah di Bandara Spadio. Jinos itu saya tetap PCR. Tidak ada jaminan karena di Belanda sendiri Jinos sudah dihentikan. Ya. Nah untuk anak sekolah boleh. Ya. Nah, saya sekolah juga saya hentikan. Kenapa? Karena banyak guru yang positif daripada muridnya. Jadi gimana? Ya. Nah, sementara ini udah. Kalau dapat jangan ke daerah yang rawat. Kemudian harus jaga yang dari luar, jangan sampai orang yang positif di luar itu. Nah, karena dari 34 yang meninggal itu 23 itu terpapar dari luar Kalbar. Artinya transmisi lokal itu masih mudah ditangani. Nah, tapi kalau sudah di daerah itu fatal. Nah, saya kalau dapat seluruh Kalbar ini tutup aja ya. Oke, Pak. Pak, untuk surat dari keterangan PMI sendiri nih Pak, hasil investigasi atau seperti apa nih Pak? Enggak, dia itu tanggal 9 Januari di swab ya. Pulangnya tanggal 12 Maret. Nah kan 2 bulan tuh ya. Akhirnya begitu kita swab kembali positif semua.
Saya nggak tahu ya surat keterangan dikeluarkan di 9 Januari itu palsu atau benda, saya nggak ngambil kesimpulan. Tapi faktanya dari 77, 69 itu positif.